minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil jahli wal wahmi wa tukarrimuna bi sirriha bi nuril fahmi hatta nafhama ma ashkala alaina min hadhihi al-ulum fa innaka al-wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah pada pekan ini kita akan sama-sama mentadabburi Quran surah Al-Adiyat. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan bahwa Al-Quran ketika dia menyampaikan permisalan itu biasanya menggunakan pendekatan masyarakat yang ada pada masa Al-Quran turun dan sesuai dengan pengetahuan yang ada pada masyarakat saat itu. Misal, Al-Quran ingin menggambarkan indahnya atau nikmatnya buah-buahan yang ada di surga. Kemudian Al-Quran menyebut buah durian. Kira-kira ngerti enggak orang Arab? Gak ngerti. Kenapa? Karena saat itu durian di sana belum ada. Tapi kalau yang disebut itu buah delima, nah di sana ada buah delima. Jadi gambaran tentang nikmatnya buah itu tergambar pada masyarakat saat itu. Surah Al-Adiyat ini melukiskan gambaran satu kondisi yang sesuai dengan masyarakat yang ada pada saat itu, yang mungkin ketika kita membacanya di sekarang ini itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita ambil nilai-nilainya, maka kondisi yang sama yang diterima oleh masyarakat saat itu ketika Al-Quran turun sama pula dengan apa yang kita rasakan. Nah ini surah Al-Adiyat ini disebut surah Wal-Adiyat. Apa namanya? Surah Al-Adiyat atau sering disebut namanya Wal-Adiyat dengan tetap menyebut huruf waw. Sana baca. Kelihatan ya? Surah ini banyak ulama menyebutkan surah Makkiyah. Surah apa? Apa Makkiyah? Surat yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya surat yang turun di Mekah ini banyak bicara tentang keesaan Allah dan iman kepada hari akhirat.
Nah, surah Makkiyah ini lawannya surah Madaniyah. Madaniyah ini adalah surat yang turun setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surah Madaniyah ini biasanya isinya tentang hukum-hukum, misalnya wajib Ramadan, hukum, wajib haji, hukum, wajib zakat, hukum. Ini turun setelah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya surah-surah Madaniyah itu bicara tentang masyarakat, bicara hukum-hukum. Masyarakat dan hukum-hukum tidak akan bisa jalan kalau ketuhanannya dan iman kepada hari akhirnya itu mantap. Makanya surah Makkiyah ini adalah pondasinya surat-surat Madaniyah. Surah Adiyat ini atau Wal-Adiyat ini termasuk surat pendek, hanya 11 ayat. Dia surat ke-13 yang turun. Wahyu ke-13 yang turun, isinya tentang hari kiamat. Gambaran tentang hari kiamat. Dari mana hari kiamatnya? Kita nanti akan baca sama-sama. Diawali dengan sumpah Allah menggunakan makhluk yang mulia. Yang kita sering baca tafsirnya yaitu apa? Kuda perang. Kuda itu bermacam-macam. Ada kuda yang biasa-biasa saja, tapi kalau kuda yang dipakai perang itu kuda yang istimewa. Wal adiyati dhabha. Kata adiyat, wal adiyat itu berasal dari kata ada yang awal artinya itu jauh. Yang awal artinya jauh. Ada yang makanya musuh dalam bahasa Arab itu apa namanya? Bahasa Arabnya musuh apa? Bahasa Arabnya musuh apa? Aduun. Coba sama-sama. Aduun. Karena musuh itu jauh. Pikiran dan hatinya saling jauh. Itu adu. Nah, ada atau adiyah itu isim fa'il. Ada yang tahu isim fa'il? Subjek. Adiyah itu subjek. Kataba yaktubu, isim fa'ilnya apa? Katib, penulis. Kata ada yaitu itu juga disebut atau diartikan lari cepat. Kenapa? Biasanya orang yang cepat itu menuju yang jauh. Ayat ini awalnya tidak ada kata kuda. Kalau kita artikan wal adiyati dhabha. Adiyah itu apapun yang berlari cepat. Wal adiyati dhabha.
Apa yang dimaksud kata dhabh? Kata dhabh itu gerakan napas yang keluar masuk dengan cepat. Saking Anda pernah lari cepat nggak? Nah, itu kan ada napas yang tersenggal-senggal itu sambil lari. Nah, itu namanya dhabh. Jadi kalau lari cepat sampai napasnya itu tersenggal-senggal. Wal 'adiyati dhabha. Nah, dari sini diartikan adiyat ini yang lebih dekat gambarannya pada saat itu apa? Kuda. Kalau dilihat pada masa itu, manusia sama kuda larinya cepat mana? Kuda. Makanya tergambar kuda. Kalau dulu kira-kira ada pesawat, kira-kira bakal yang paling cepat apa? Pesawat. Karena dulu tidak ada pesawat, gambaran yang bisa melukiskan kata adiyat yang cepat itu ya kuda. Kuda tercepat. Wal adiyati dhabha. Jadi dhabha itu apa? Suara napas kuda ketika berlari dengan sangat cepat. Nah, di sini kata dhabhan merupakan kata jadian yang dinasabkan oleh kata kerja yang diperkirakan yaitu yang dhabhan. Kuda-kuda itu berlari sambil mengeluarkan suara napas yang terengah-engah. Jadi kalau Anda pernah naik kuda, kuda itu kalau larinya cepat, itu terdengar. Itu. Wal 'adiyati dhabha. Diawali dengan waw. Waw itu waw apa? Sumpah. Kata waw sumpah itu banyak di Al-Quran. Misal apa? Wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi masa. Was-subhi, demi waktu subuh. Kata sumpah dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya apa yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Nah, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang disebut Al-Adiyati dhabha, ini menunjukkan bahwa makhluk itu mulia. Wal 'adiyati dhabha, ayat setelahnya fal muriyati qadha. Mulia, apa maksud mulia? Mulia itu hentakan kaki kuda itu saking cepatnya itu memercikkan api. Anda pernah melihat gesekan batu yang dia bisa menyulut api? Itu digesek. Nah, itu saking kencangnya kuda itu berlari, sentuhan kakinya itu saking kencangnya itu sampai memercikan api. Fal muriyati qadha.
Ayat ini merupakan sumpah Allah dengan kuda-kuda yang sangat cepat berlari hingga kuku-kukunya memukul tanah dan memercikan api percikan. Ini menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan kesiapannya dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falmuriyati qadha. Apa yang dimaksud muriyah? Muriyah ini bentuk jamak dari al-iro, jadinya muriyah. Muriyah jamaknya al-muriyat. Artinya apa? Banyak pelari dan banyak percikan api. Anda bisa lihat itu kuda yang ada apinya, kakinya itu. Nah, itu kira-kira ilustrasinya seperti itu. Saking cepatnya kuda itu berlari. Apa yang dimaksud dengan qadhan? Nih, qadhan. Apa pada? Mengumpulkan atau menggeserkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga dari keduanya keluar percikan api. Itu namanya qadhan. Falmuriyati qadha. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini ya, cepatnya lari itu sampai menimbulkan qadha, api atau percikan yang keluar akibat gesekan kuku-kuku kuda dengan batu ketika kuda tersebut berlari dengan sangat cepatnya. Falmuriyati qadha. Demi kuda-kuda yang lari sampai memercikan api. Ayat setelahnya apa? Falmughirati subha. Apa yang dimaksud mughirah? Aghara. Mughir itu dari aghara. Coba semuanya sebutkan. Aghara. Aghara. Aghara fulanun ala fulanin. Nah, ini yang artinya apa? Aghara itu seseorang yang menyerang dengan tiba-tiba. Seseorang yang menyerang dengan tiba-tiba. Al-mughirah itu artinya apa? Ya, jadi mughirah itu penyerang yang banyak. Subha, subha apa subha? Subuh. Subuh, subha di waktu subuh. Kenapa disebut waktu subuh? Biasanya subuh itu waktunya apa? Waktu orang habis istirahat. Bangunnya subuh itu kan maunya tenang, sehat. Tiba-tiba di waktu seperti itu ada serangan. Falmughirati subha. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dari ayat 1 tadi, kumpulan kuda-kuda yang larinya kenceng,
kencengnya itu sampai-sampai kakinya itu kalau nyentuh atau bergesekan dengan batu memercikan api saking kencengnya. Kemudian nyerangnya di waktu subuh. Setelah ini apa? Fa'asarna bihi naq'a. Lalu kuda-kuda itu asarna asarna itu menerbangkan, begitu ya. Fa'asarna bihi naq'a. Kuda-kuda itu menerbangkan debu karena kencangnya berlari. Kalau Anda lihat ilustrasi ini, kuda berlari, kemudian pasti melewati debu-debu, dan debu-debu itu sampai menutupi penglihatan. Fa'asarna bihi naq'a. Apa yang dimaksud naq'a? Naq'an itu debu yang terhambur dan berterbangan akibat kencangnya lari kuda-kuda tersebut. Itu naq'an. Fa'asarna bihi naq'an. Setelah ini apa? Nih, fawasaqna bihi jam. Lalu al-adiyat tadi yang larinya cepat tadi masuk menerobos ke tengah. Wasaqna bihi jam'an, barisan musuh. Nah, di sini fawasaqna bihi jam'an. Ini menurut sementara penafsir menggambarkan tiba-tibanya datang hari kiamat. Seperti itulah. Ini gambaran, lukisan orang ketika diserang pada saat itu dengan tiba-tiba, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba diserang dengan segerombolan pasukan yang menggunakan alat transportasi paling canggih. Saking canggihnya pada saat itu, kuda-kuda pilihan itu larinya kenceng banget, dan kalau menginjak tanah kaki itu saking cepatnya, kalau ada gesekan dengan batu bisa memercikan api. Nyerangnya nggak tanggung-tanggung saat orang lagi istirahat dan masuk ke barisan, masuk ke tengah-tengah kelompok yang ingin diserangnya. Fawasaqna bihi jam'an. Saat itu yang diserang kira-kira gimana? Nyantai, tidur aja, biarin aja diserang, begitu nggak? Hah? Enggak. Pastinya apa? Kalut, takut. Wah, gimana ini? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti ketika kita melihat video tadi. Kalau kita lihat zaman sekarang, mungkin Anda pernah lihat berita tentang perang Iran. Tiba-tiba dibom sekian ratus bom. Nah, itu apa yang terjadi? Ketika bom datang itu debu-debu berterbangan. Nah, kira-kira kiamat itu bakal seperti itu. Lukisan gambarannya kira-kira seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana kejadian nyatanya, tapi Al-Quran menggambarkan setidaknya dia datang dengan sesuatu yang membuat seluruh manusia ini
Dia datang di tengah-tengah manusia ini dalam kondisi semua manusia takut, kalut, entah mau lari kemana. Makanya ayat kemudian kita lihat baca ayat setelahnya apa? Innal insana li rabbihi lakanut. Nah ini hati-hati. Kalian santri-santri Al-Furqan hati-hati. Ini berita dari Al-Quran. Inna, Al-Quran itu menggunakan kata inna. Sungguh, inna itu sungguh. Insan, ini apa insan? Manusia. Manusia ini siapa? Insan ini siapa? Semua, tidak peduli apa kamu muslim, apa kamu non muslim, kamu laki-laki, kamu perempuan, kita semua adalah insan. Jadi sungguh manusia itu benar-benar kepada Tuhannya kanut. Kanut itu apa? Kanut apa? Ingkar. Sebenarnya begini. Kanut itu lawannya syakur. Syakur itu pandai bersyukur. Anda tahu tanah yang subur? Tanah subur itu kalau disiram air dikit saja itu tanamannya akan tumbuh dengan baik. Dikit saja dikasih. Kanut ini seperti tanah yang kalau disiram banyak air tidak tumbuh-tumbuh tanaman. Syakur itu orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikasih sedikit saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu terima kasihnya bukan main. Terima kasih ya Allah. Apalagi kalau dia dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih pikiran, dikasih fasilitas untuk belajar dan seterusnya. Ini berterima kasihnya kepada Allah sangat luar biasa. Kanut ini enggak. Kanut ini sudah diberi aneka ragam nikmat, tidak merasa bahwa itu nikmat. Jadi tidak terasa. Itu yang dinamakan kanut. Sangat ingkar terhadap nikmat Tuhan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh kata hu di situ bisa merujuk pada Allah, bisa merujuk kepada manusia. Kalau kita artikan manusia, wa innahu ala dzalika lasyahid, sungguh manusia sungguh manusia itu mengetahui betul atau menyaksikan betul atau menjadi saksi atas apa yang dia perbuat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Siapa yang tahu diri kita? Yang tahu diri kita? Ya kita sendiri. Yang tahu diri kita siapa? Anda sendiri. Anda pelit, sebenarnya Anda itu pelit, ya Anda sendiri yang tahu. Anda kikir, yang tahu kikir siapa ya? Anda sendiri yang tahu. Anda dermawan, yang tahu bahwa Anda sendiri dermawan siapa? Anda sendiri. Makanya nanti
semua kita ini menjadi saksi atas diri kita sendiri. Wa innahu ala dzalika la syahid. Orang yang mengingkari sifat atau orang yang mengingkari nikmat Tuhan itu mungkin dia bisa mengelak atau mencari banyak alasan di dunia ini, tapi jiwanya, dirinya itu mengetahui betul apa yang dia perbuat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Atau makna yang kedua, Allah amat sangat mengetahui kalau kamu itu ingin. Hati-hati. Manusia ini punya sifat kamu. Jadi jangan sampai sifat kanun ini menguasai diri kita. Kanun ini salah satu ingkar nikmat pada Allah Subhanahu wa taala apa? Pelit, tidak mau berbagi, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Padahal Allah menyampaikan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat dari Tuhan, maka populerkan, kasih tahu orang lain kalau Anda dapat nikmat. Berbagilah nikmat itu. Jangan pelit. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, jauh dari banyak orang, dan dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Anda boleh menyembunyikan kepelitan Anda, tapi ingat bahwa diri Anda sebenarnya sadar kalau perbuatan itu tidak terpuji. Maka untuk menghindarinya apa? Latihlah dari sekarang sifat pemberi. Sifat apa? Pemberi. Orang mudah memberi, dalam bahasa Arabnya itu sakhiyun. Itu dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan banyak orang, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu sungguh amat cinta dengan khair. Khair di sini apa artinya? Apa arti khair? Apa arti khair? Harta itu kenapa dinamai khair? Khair itu kan padahal artinya apa? Arti khair apa? As-salatu khairum minan naum. Baik. Kenapa diartikan harta? Maksud khair pada ayat ini adalah memang harta. Bertujuan bahwa hendaknya harta itu diperoleh dengan cara yang baik dan dialokasikan ke tempat yang baik. Manusia ini sungguh lihubbil khairi lasyad, sungguh amat sangat cinta dengan harta. Boleh tidak cinta harta? Boleh tidak? Boleh tidak cinta harta? Yang bilang boleh angkat tangan.
Ayo, yang bilang boleh cinta harta angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Tidak boleh cinta harta. Ayat ini menunjukkan boleh cinta harta. Karena cinta harta itu bagian dari apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia itu cinta terhadap harta. Tapi yang tidak boleh apa? Kalau cintanya terhadap harta memalingkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sama seperti pasangan, boleh tidak mencintai pasangan? Boleh. Cinta orang tua boleh tidak? Boleh. Cinta kepada keluarga boleh tidak? Boleh. Cinta sama sekolahnya boleh tidak? Ya boleh, harus cinta dengan sekolahnya, cinta dengan pesantrennya. Kok tidak boleh? Ya boleh, harus. Kenapa? Kalau tidak cinta dengan sekolahnya, bagaimana ilmu yang didapat dari sekolah itu bisa berkah? Cinta sama guru-gurunya, cinta sama pelajaran-pelajarannya, boleh. Yang tidak boleh itu apa? Kalau kesemuanya itu memalingkan kita dari kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini hati-hati. Ayat ini membicarakan tentang manusia yang lupa Tuhan. Tuhan lupanya di mana? Innal insana li rabbih lakanut. Manusia tidak tahu terima kasih, kanut. Manusia itu kanut, ingkar, tidak tahu terima kasih. Sudah kanut, wa innahu ala dzalika lasyahid. Padahal mereka itu sadar, mereka itu manusia, tahu, mereka menjadi saksi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kemudian di samping itu manusia ini cinta harta, cinta harta yang memalingkan dia dari kehambaan. Jadinya kanut, bukan syukur. Kalau hubbul khair, kalau cinta kepada harta, dia malah jadi syukur, maka bagus hartanya. Jadinya apa? Disedekahkan. Kalau hubbul khairnya jadinya kanut, ingkar terhadap nikmat Allah, yang terjadi hartanya dipakai untuk mubazir, pemborosan. Punya harta semua dibeli, yang tidak penting dibeli. Makan cuma isinya rumah 2 orang, beli bahan untuk 20 orang. Banyak yang dibuang. Ini namanya mubazir. Hati-hati. Nah, ini bisa jadi kanut. Tidak sadar apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil. Tidak sadar kalau nanti apa yang ada di kubur itu dibongkar. Apa maksudnya? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bu'thira itu apa? Bu'thira. Bu'thira itu pernah enggak santriwati nyari peniti atau jarum di lemari sampai bongkar lemari? Atau cari barang, baik laki-laki atau perempuan,
perempuan mencari barang yang dia itu sampai mencari hal kecil di dalam lemarinya itu yang dia butuh. Itu kira-kira bongkarnya itu dicari satu-satu atau dicari sampai ketemu begitu? Ya, bongkar, mencari sampai ketemu itu buksiro. Apa namanya? Buksiro. Buksiro itu betul-betul dikorek nanti di hari akhir itu. Sampai hal kecil pun itu nanti ketahuan. Wa idza afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Cobalah nanti dikorek-korek betul. Gambarannya seperti membongkar kuburan. Wa husila ma fis sudur. Nah, ini husila. Dan apa yang di dalam hati itu juga diungkapkan, ditampakkan. Wa husila ma fis sudur. Coba Anda bayangkan, yang di dalam hati itu kira-kira rahasia atau tidak? Yang di dalam hati itu rahasia atau tidak? Yang ada dalam Anda sembunyikan. Jadi begini, ada sesuatu yang di dalam hati kemudian Anda utarakan, rahasia enggak? Tidak, orang tahu. Tapi ada yang di dalam hati dan Anda utarakan. Ada yang di dalam hati tidak Anda utarakan. Ini namanya apa? Rahasia. Ada yang lebih rahasia dari rahasia ini. Sesuatu yang Anda lupa. Sesuatu yang Anda lupa tersimpan dalam hati. Nah, hati-hati. Sudah berapa kali ninggalin sholat? Lupa, tidak tahu. Puasa itu sudah berapa Ramadan hilang. Kemarin waktu Ramadan tahun kemarin puasanya lengkap apa tidak? Ini yang melupakan. Hati-hati. Husila ma fis sudur. Terungkap semua, nanti dikorek-korek sampai itu. Kita kemarin ngomongin timbangan kan? Masih ingat timbangan mizan? Itu nanti bagian dari mizan. Ditimbang. Wa husila ma fis sudur. Yang dalam hati, dalam dada ini semua dibongkar. Ditutup dengan kalimat inna rabbahum bihi yauma idzin. Sungguh pada hari itu Rabb mereka, ya Rabb kita juga, Tuhan kita juga, pemelihara kita juga, pada hari itu la khabir. La khabir itu sungguh akan memberitahu hal-hal yang paling rinci sekalipun. Ini hati-hati. Jangan jangan dikira Allah itu tidak tahu hal yang paling rinci yang apa kita lakukan. Jangankan kita, pohon yang daunnya jatuh satu saja itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semua perbuatan kita. Ada yang teriak-teriak dengan orang tuanya. Ada yang ketika dipanggil sama ustadznya di belakang ngejekin ustadznya. Hati-hati, jangan kira Allah tidak tahu. Disuruh ustazanya
Di depan iya, di belakang menggerutu, bahkan marah-marah. Hati-hati. Inna rabbahum bihim la khabir. Allah tahu betul hal sekecil apapun yang kita lakukan. Nanti di akhirat la khabir, pasti. La itu pasti diberitahu. Nah, ini santri-santri Al-Furqan dari surah Al-Adiyat ini, hati-hatilah. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Yang didatangi oleh kiamat ini tidak ada satupun yang mampu menghindar. Kondisi kalut pasti terjadi, panik. Manusia ini punya sifat pelit, tidak syukur nikmat. Latihlah diri kita untuk mudah memberi. Latih. Tidak ada orang dari lahir langsung jadi penyedekah. Tidak ada. Tidak ada orang lahir langsung jadi pemaaf. Tidak ada. Kalau kita mau jadi pemaaf, kira-kira butuh kelas tidak? Butuh. Allah akan sediakan kelasnya. Mungkin Anda bertemu dengan orang yang bermasalah dengan Anda sehingga Anda maafkan orang itu. Mau jadi penyedekah? Allah mungkin menyediakan kelas untuk Anda. Ada iuran infak untuk kaum duafa, anak yatim dan yang semisalnya. Kira-kira mau tidak kita keluar apa yang kita miliki? Kalau kelas itu ada di depan Anda, ambil, berilah sedekah. Seberapapun itu melatih jiwa kita untuk jadi pemberi. Jadi tidak ada orang lahir langsung jadi pemberi. Kalau jiwa ini tidak dilatih, maka yang subur dalam jiwa kita namanya apa? Kanud, ingkar dengan nikmat Allah. Allah kasih apa yang ada pada kita, kita tidak mau bersedekah. Tenaga tidak mau bersedekah, pikiran tidak mau bersedekah, ilmu lagi-lagi tidak mau bersedekah harta. Wal a'yadu billah, na'udzu billahi min dzalik. Baiklah santriwati Al-Furqan, mudah-mudahan surah Al-Adiyat ini mengingatkan kita untuk menanamkan jiwa-jiwa yang siap ketemu dengan Rasulullah, siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan status hamba yang taat.